sudah datang dan meluangkan waktu hari ini. Perkenalkan, saya Nama Putriani sebagai pewawancara. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara untuk posisi yang dilamar. Nah, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Selamat pagi juga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Afifah Matasya yang berusia 25 tahun. Di sini saya melamar sebagai staf sumber daya manusia atau SDM. Saya berasal dari psikologi dan memiliki karakteristik kerja di bidang staf administrasi. Senang bisa bertemu di sini. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Nah, kalau dapat tugas baru yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya, nah, bagaimana cara kamu menanggapinya? Waktu itu di kantor lama, saya tiba-tiba disuruh bikin sistem pencatatan data karyawan pakai aplikasi baru. Saya belum pernah pakai aplikasi itu sama sekali dan waktunya cuma seminggu untuk menyelesaikannya. Lalu tugas saya harus bisa menguasai cara pakainya, penyusunan datanya dengan rapi, dan hasilnya bisa langsung dipakai oleh tim tanpa kesalahan. Lalu tindakannya yang sering saya pakai yaitu saya cari panduan pakai aplikasi itu di internet, tanya ke rekan yang sudah lebih paham, lalu coba praktik pelan-pelan. Setiap bagian yang sudah saya buat, saya cek ulang terus. Kalau ada yang bingung, saya tanya langsung supaya tidak salah langkah. Akhirnya, sistem jadi sesuai jadwal, data yang dimasukkan juga rapi dan mudah dicari. Bahkan rekan kerja lain sampai minta dicari cara pakainya juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, ceritakan pengalaman saat kamu harus meyakinkan orang lain atau tim untuk mengikuti usulan kamu. Baik, kalau dari situasi, dulu saat proyek penyusunan jadwal kerja, saya mengusulkan jadwal yang sedikit berbeda supaya pekerjaan lebih merata. Tapi awalnya banyak rekan yang ragu dan lebih nyaman pakai cara lama yang sudah biasa mereka jalani. Lalu tugas saya harus menjelaskan manfaat usulan saya, meyakinkan mereka bahwa ini lebih baik, dan tetap menjaga suasana kerja yang akrab. Untuk tindakannya, saya tidak memaksa mereka langsung. Saya tunjukkan dulu perbandingannya. Kalau pakai cara lama, ada bagian yang terlalu sibuk. Kalau pakai usulan saya, pembagian kerjanya lebih seimbang. Saya juga lebih meminta mereka coba menjalani selama 3 hari dulu, baru lihat hasilnya. Nah, setelah dicoba, semuanya merasakan pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Akhirnya mereka setuju memakai jadwal itu terus sampai sekarang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nah, bagaimana cara kamu bertindak kalau kamu melihat ada kesalahan atau kekurangan dalam pekerjaan tim di dalam tim kamu? Baik, kalau untuk situasi, waktu itu saya lihat laporan penjualannya akan dikirimkan ke atasan. Ada beberapa angka yang tidak cocok. Kalau dikirim begitu saja, bisa bikin salah pengambilan keputusan nantinya. Nah, tugasnya saya harus membantu hal itu dengan cara yang lebih baik, membantu memperbaikinya, dan memastikan laporan akhir sudah benar sempurna. Tindakannya, saya menghampiri pembuat laporannya secara pribadi, tidak di depan orang banyak, supaya dia tidak merasa tersinggung. Saya tunjukkan bagian yang terasa salah menurut saya, lalu kita cek ujungnya semuanya yang bersama-sama dan catatan aslinya sampai ketemu sumber kesalahannya. Hasilnya, laporan diperbaiki dan dikirim dalam keadaan yang benar. Rekan saya juga berterima kasih karena saya sampaikan dengan cara yang lebih sopan. Dan sejak saat itu dia juga lebih teliti lagi saat penyusunan laporan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Nah, kalau kamu harus memimpin atau mengatur pekerjaan beberapa orang, nah, bagaimana cara kamu melakukannya terhadap mereka? Kalau dari situasi, pernah suatu kali saya ditunjukkan memimpin tim kecil untuk membereskan arsip dokumen lama yang menumpuk. Waktunya hanya sekitar 5 hari dan anggotanya punya kesempatan kerja yang berbeda-beda. Tugasnya saya harus membagi
tugas yang adil, mengatur jalannya pekerjaan, dan memastikan semua selesai tepat waktu tanpa adanya yang merasa terbebani berlebihan. Lalu untuk tindakannya, saya mengobrol dulu dengan masing-masing anggota untuk tahu kemampuan mereka. Lalu saya coba bagi tugas sesuai kecepatan dan kesanggupan masing-masing. Setiap sore, saya tanya perkembangannya. Kalau ada yang sulit, saya bantu. Kalau untuk sesuaikan pembagiannya lagi. Untuk hasilnya, semua arsip beres dan tersusun rapi sebelum batas waktu sampai habis. Tim juga kompak, tidak ada yang mengeluh, dan atasan juga puas dengan hasil kerjanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ceritakan saat kamu harus melayani orang yang sedang marah atau kecewa terhadap perlakuan kamu kepada mereka. Dulu saya sempat membantu melayani tamu kantor. Ada tamu yang datang dengan emosi tinggi karena merasa janji pertemuan yang sudah diatur tidak dipenuhi dan merasa tidak dilayani dengan baik sebelumnya. Lalu tugas saya harus menenangkan dia, mendengarkan keluhannya lah, dan mencari solusi terbaik supaya dia puas dan tidak meninggalkan kesan buruk pada kantor kami. Lalu tindakan yang saya lakukan, saya terima dia dengan sopan, biarkan dia berbicara sampai selesai tanpa saya potong pembicaraannya. Setelah dia agak tenang, saya sampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanannya. Lalu saya cari tahu alasannya dan segera hubungi pihak yang bersangkutan untuk mengatur ulang pertemuan secepatnya. Alhasil tamu itu akhirnya tenang dan mengerti situasinya. Pertemuan pun dijadwalkan ulang pada hari yang sama juga. Dia pamit dengan senyum dan berterima kasih karena sudah dilayani dengan sabar. Baiklah, untuk saudari Afifa, cukup sampai di sini ya sesi wawancara kita kali ini. Nah, terima kasih. Semoga wawancara kali ini bermanfaat untuk kamu ya. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu. Saya sangat antusias sekali bisa melamar kerja di sini. Semoga saran dari Ibu dan pertanyaan dari Ibu itu bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi ke depan.